Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini Pak Beni dan ini adalah video pembelajaran mengenai program linear. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai nilai optimum suatu fungsi. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Beni sudah mengajarkan kepada kalian semua bahwa nilai optimum suatu fungsi itu berkaitan dengan dua hal ya, bisa menentukan nilai maksimum atau bisa menentukan nilai minimum. Nah, untuk menentukan kedua ini, maka di soal biasanya dimunculkan fungsi sasarannya. Jadi sasaran yang diminta itu apa? Mau maksimumkah atau mau minimumkah? Nah, biasanya kalau dalam matematika disebutnya fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu biasa ditulis f dalam kurung x, y, maka bentuknya adalah ax plus by. Nah, yang ini ya. Oke, nah untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi ini, Pak Beni sudah merumuskan minimal ada 5 langkah yang harus kamu kerjakan. Apa aja itu Pak? Ini yang pertama. Ya, yang pertama adalah kamu harus bisa membuat model matematikanya. Nah, ini di awal-awal pembelajaran 3 minggu yang lalu Pak Beni sudah mengajarkan ya bagaimana cara membuat model matematika. Yang kedua, setelah kamu bisa membuat model matematikanya, maka kamu harus menggambar grafik dan daerah himpunan penyelesaian. Ini pun sudah Pak Beni ajarkan, oke? Nah, yang ketiga, nah ini yang mungkin agak baru, kita akan lakukan titik uji, yaitu dengan titik pojok-pojok yang memotong daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan nanti di langkah kedua. Setelah itu, kita eliminasi 2 buah pertidaksamaan atau 3 buah pertidaksamaan nanti sesuai dengan di soal yang sudah disiapkan, dan baru terakhir kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dapat deh nilai optimumnya, tergantung mau yang ditanya fungsi nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, kita coba saja untuk membersingkat waktu, kita coba dari soal nomor 1. Baca baik-baik. Yang pertama, nilai maksimum dari fungsi fx, y 2x plus 5y adalah dia sudah menampilkan sebuah grafik ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi sasarannya ini nih. Jadi apa yang ditanya? Maksimum. Jadi nilai maksimum. Nah, berarti fungsi ini adalah fungsi apa kira-kira? Fungsi objektif. Good. Ini disebutnya fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Yang dia minta apa sih maunya nilai maksimum dengan fungsi 2x plus 5y. Oke, kita perhatikan baik-baik grafiknya. So, langkah yang pertama apa tadi? Kita buat model matematikanya dulu. Kita buat model matematikanya. Wah, warnanya kita ganti ya. Kita buat model matematikanya. Cara membuat model matematika dari grafik yang diketahui bagaimana? Kita ambil dulu garis yang di atas ini ya. Yang ini. Nah, yang Pak Beni checklist. Ada angka 0,6. Betul ya di sini ya. 0,6 dan 4,0. Nah, seperti yang sudah kita ajarkan, maka seperti biasa ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y ya. Yang vertikal adalah sumbu Y. Maka dalam membuat model matematika dari sebuah grafik adalah cukup kamu apa? Cukup kamu ganti yang tadinya di sumbu Y berubah menjadi X. Jadi berapa anak-anak? Ini 6, berarti jadi 6X. Oke, ini positif ya. Ini ada di X sumbunya, maka kita ganti jadi plus 4Y. Oke, sama-sama positif ya. Nah, sekarang DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Ini tadi kita punya garis ini, maka DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Maka jadi kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan apa, Pak? Ini dikalikan 2 buah angka ini. 6 kali 4 jadi berapa, Nak? Oke, jadi 24 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ya ini ya? Sama-sama bisa dibagi 2 aja ya. 2, jadi ini 6x bagi 2 jadi 3x. Ditambah 4y dibagi 2 adalah 2y. Kurang dari sama dengan 12. Nah, ini model matematika sistem pertidaksamaan yang pertama untuk garis yang ini.
Oke ya, nah ini ada dua buah garis nih. So, berarti kita cari sistem pertidaksamaan atau model matematika yang kedua. Yaitu apa? Ini ada di sini 4, Y-nya 4 nih, 0,4 sama apa satu lagi? 8,0 ya. Seperti biasa tadi diapakan? Kita tinggal tukar yang tadinya sumbu Y berubah menjadi X. Ini 4 ya. Di Y, maka kita tulisnya adalah 4X plus ini ada di sumbu X, maka berubah menjadi 8Y. Nah, DHP-nya ada di sebelah mana, Pak? Ini garisnya ini, DHP-nya ada di sebelah kiri lagi. Maka pasti dia kurang dari sama dengan. Dua buah angka ini kamu kalikan jadi berapa? 4 kali 8? Oke, 32 ya. Terus kita sederhanakan ya. Seperti biasa, sama-sama dibagi berapa sekarang ya? Sama-sama dibagi 4 ya. 4 ini jadi 4X, jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan berapa? 8. Yeah, dapat dua model matematika. Nah, lanjut. Kita pakai langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa sih, Pak? Langkah yang kedua adalah buat grafik dan cari DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Kebetulan di soal ini sudah diketahui ya, grafik dan DHP-nya. So, jadi berarti kamu bisa skip aja. Karena ini sudah diketahui di soal. Maka langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita harus pakai titik uji. Titik uji adalah titik pojok dari masing-masing DHP. Nih DHP-nya kan ini ya. Nah, yang titik yang memotong daerah himpunan penyelesaian ini yang seperti trapesium ya, bukan trapesium banget sih ini udah Pak Beni merahin. Nah, titik-titik pojoknya mana aja yang memotong DHP? Maka adalah ada 3 titik. Selalu ada 3 titik ya. Satu, ini dia. Yang kedua yang ini. Nah, yang ketiga yang ini. Oke, ada 3 titik ya. Titik yang pertama, yang ini dulu. Berapa anak koordinat titiknya ini? Oke, 4,0. Kita tulis di sini ya. Jadi titik yang pertama adalah 4,0. Titik yang kedua mana ya? Yang udah ketahuan. Nah, ini ada titik yang kedua. Yaitu berapa? Oke, titik koordinatnya adalah 0,4. 0,4. Lantas titik yang ketiga. Ternyata perpotongan dari dua buah garis ini. Nah, maka ini sulit ditentukan ya. Walaupun Pak Beni udah menentukan GeoGebra, nah ini udah kelihatan sebenarnya. Titiknya berapa? X-nya 2, Y-nya 3. 2,3. Nah, Pak, tapi Pak seandainya kalau nanti nggak disajikan dalam bentuk yang sempurna kayak begini, seperti yang GeoGebra, Pak Beni tampilkan di sini, maka caranya gimana Pak? Maka caranya kita beralih ke langkah yang keempat. Mana langkah keempat? Yuk kita ke bawah dikit. Langkah keempat adalah kita eliminasi. Ya, jadi cara menentukan titik potong dari dua buah garis itu adalah kita eliminasi dua buah pertidaksamaan tadi. Yang mana dia Pak? Ini dia. Yang satu 3X plus 2Y kurang dari 12. Yang satu lagi X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. So, kita tinggal tulis di sini. 3X plus 2Y sama dengan 12. Oh iya, ketika mengeliminasi cukup pakai tanda sama dengan aja ya. Nggak perlu pakai kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Karena kita mau menentukan nilai X dan nilai Y-nya sama dengan 8. Dua buah pertidaksamaan ini ya. Maka kita eliminasi, biasa dikurangi. Kalau dikurangi berarti 2Y dengan 2Y udah bisa dihapus ya. Habis 2Y dengan 2Y. 3X dikurang X jadi berapa? Jadi 2X. Oke, sama dengan 12 dikurang 8. Yes, 4. Maka X-nya berapa ya? Kalau 2X sama dengan 4, maka X-nya adalah 2. Oke, X-nya 2. Dapat X-nya ya. Nah, dapat X-nya, maka kita substitusi aja buat mencari Y-nya ke yang paling sederhana. Maka persamaan yang kedua aja ya. Jadi X plus 2Y sama dengan 8. Maka X yang kita udah dapat, maka disubstitusi 2 plus 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan berapa nak? Iya, jadi 8 dikurang 2 ya. 8 dikurang 2, maka 2Y sama dengan 6. Nah, kita cari dulu. Y-nya adalah
Y-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Oke, ketemu deh titik potongnya yaitu 2,3. Oh, ternyata benar tuh 2,3 ya setelah kita eliminasi. So, setelah langkah keempat, maka langkah kelima adalah tinggal kita substitusi. Tinggal kita substitusi ke apa? Ke fungsi objektif atau fungsi sasaran yang diminta di soal. Mana dia? Fungsi sasarannya, oh ternyata menentukan maksimum dari FO-nya berapa ini FO-nya. Jadi Pak Beni tulis dulu di sini ya. FO-nya adalah, fungsi objektifnya adalah 2X plus 5Y. So, berarti 3 titik uji ini, 3 titik pojok dari daerah hasil penyelesaian yang memotong daerah hasil penyelesaian. Kalau 0,0 nggak perlu diuji ya. 3 titik ini kita substitusi ke fungsi sasaran atau fungsi objektifnya yaitu 2x plus 5 ya. Y. Yuk, pertama titik yang pertama dulu 4,0. So berarti x-nya 4, berarti 2 dikali 4 ditambah 5 dikali 0 ya, y-nya 0. Maka jawabannya adalah 8 ya. Sedangkan titik yang kedua 0,4 kita uji lagi. 2 kali 0 berarti ya x-nya 0 ditambah 5 dikali 4. Maka jawabannya berapa ini ya? 0 ditambah itu 20 ya. Nah, titik yang terakhir, titik perpotongannya adalah 2,3. Berarti 2 dikali 2, x-nya 2, ditambah 5 dikali 3 ya. Jadi 4 tambah 15 jadi 19. So, berarti jawabannya nilai maksimum dari fungsi sasaran ini adalah, maka dari 3 titik uji atau 3 titik pojok dari daerah hasil penyelesaian ini, maka kita cari yang paling maksimum, yaitu adalah yang 20. Jadi nilai maksimumnya adalah 20. Oke. Gitu ya. Jadi kalian silahkan pelajari baik-baik, gunakan 5 langkah yang sudah Pak Beni berikan tadi dan mudah-mudahan kamu paham ya. Terima kasih.